Presiden Prabowo Subianto menyebut ada pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi. Prabowo bilang dia mengetahui siapa yang membayar aksi unjuk rasa. Lantas bagaimana reaksi mahasiswa atas pernyataan Presiden Prabowo dan siapa yang dimaksud oleh Presiden? Berikut cuplikan pernyataan yang kami rangkum dari program Sapa Indonesia Pagi. Dulu saya juga pernah jadi ketua senat mahasiswa gitu, dan biasa saja kalau kita melihat ada sesuatu yang kita anggap tidak tepat gitu ya, kita menyampaikan. Nah, tapi justru saya yang aneh itu melihat sekarang mudah sekali ya teman-teman mahasiswa ini terbelah gitu. Nah, tiba-tiba misalnya ada teman-teman mahasiswa yang memberikan dukungan ya, bahkan datang ke wakil presiden dan kemudian mengaku dapat dapat sesuatu gitu ya. Nah, ini agak agak aneh nih, menurut saya selama saya jadi mahasiswa dan membaca gerakan-gerakan mahasiswa dari dulu sampai sekarang, ya baru ini kayaknya nih ada mana mahasiswa datang gitu ya, terima bayaran, mengaku gitu. Karena gini, kalau dulu biasanya ya, kita di dalam antar pimpinan-pimpinan mahasiswa, aktivis mahasiswa itu berdebat sampai ribut, berantem-berantem sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau keluar kita solid, yang nggak setuju diam gitu, bukan malah menunjukkan ketidaksetujuannya di depan publik. Yang satu bilang A, yang satu bilang B gitu. Nah, jadi menurut saya pertama, jadi ya itu kalaupun memang ada yang bayar-bayar, ya stop lah bayar-bayar adik-adik mahasiswa ini. Jangan juga diajarin adik-adik mahasiswa ini dengan hal-hal yang merusak mental moral mereka gitu ya. Jadi kalau memang nggak setuju dengan eh, nggak setuju dengan kebijakan pemerintah, ya ngomong juga aja, nggak usah dimanfaatin adik-adik mahasiswa ini gitu. Ya Kemudian baik Kak, sebenarnya memang sejauh ini tuduhan bahwa demo itu dibiayai oleh asing atau koruptor itu terjadi tahun lalu atau sekarang klaim dari Bapak Presiden mengenai mengetahui siapa yang menyalurkan aliran dana dan segala macam itu kan belum terbukti ya, karena tidak pernah dibuka begitu kan. Sedangkan justru demo yang dibiayai oleh mungkin orang yang berada di dalam pemerintah itu udah terbukti begitu kan. Entah itu dari wajan yang paling kecil gitu kan, meningkat sampai sekitar 50 sampai 100 ribu yang pro MBG, hingga yang 300 juta di depan mata begitu yang Bung Karno misalkan. Bahkan sebenarnya juga kepala dinas pendidikan ada di Batam gitu kan, memobilisasi guru dan juga anak-anak sekolah untuk ikut demo pro MBG begitu kan. Jadi di sini kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang sedang memecah belah bangsa gitu kan. Padahal narasi yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden adalah kita harusnya layaknya satu kesatuan sepak bola begitu. Tetapi kok di sini ketika kita ada demonstrasi yang di HI misalkan itu langsung dihadapkan oleh banyaknya aparat ribuan, bahkan ada militer juga. Tapi ketika aksi pro MBG kok aparat malah melindungi, malah mengawal secara santun segala macam gitu. Di sini kan berarti ada perbedaan. Ada perbedaan bagaimana menyikapinya, ada perbedaan bagaimana menindak aksi demonstrasinya begitu. Jadi di sini sebenarnya dari kami mahasiswa melihat bahwa jika memang Bapak Presiden narasinya adalah ingin masyarakat Indonesia bersatu layaknya kesatuan sepak bola, maka Bapak telusuri langsung dan juga langsung buka kepada publik transparansi hasil penelusurannya. Misalkan bagaimana bisa mahasiswa UBK itu menerima aliran uang sebesar 300 juta begitu. Terus juga bagaimana bisa ada kepala dinas pendidikan malah mengeksploitasi dalam tanda kutip anak-anak untuk ikut aksi pro MBG begitu. Transparansi yang dimaksud itu adalah soal kenapa masalah seperti ini mengemuka, karena sudah sampai menjadi atensi presiden juga semacam itu. Dan saya kira kalau itu nggak diberikan respon, ya presiden harus turun tangan, apakah melalui KSP, apakah melalui Bakom ya. Sebenarnya yang dimaksud demo bayaran itu ataupun pihak yang membayari itu siapa sih sebenarnya? Bakom sama KSP tidak bisa lagi dengan bahasa-bahasa normatif di era sekarang. Ini kan teman-teman Gen Z ini konkret-konkret semua.
ya indis ekonomi gitu ya Mas Atov ya, bahwa semuanya harus nyata, harus jelas. Ngambang, ya ngabur, ya mereka bakalan teriak lagi gitu loh. Jadi maksud saya statement-statement normatif itu hari-hari belakangan, hari-hari ke depan tolong dihindari gitu. Harus jelas, harus terang. Mungkin presiden boleh memakai bahasa-bahasa normatif, ya bahasa-bahasa politis, bahasa-bahasa panggung depan, panggung belakang, menjaga dan seterusnya. Tapi birokrasi di bawahnya, pembantu-pembantunya itu harus lebih taktis dan teknis lagi gitu loh, supaya masyarakat nggak ngawang, nggak ngambang, mendapati semua realitas ataupun fakta-fakta yang harus dijelaskan dengan jelas gitu. Apalagi termasuk kebijakan. Jadi jangan dibolak-balik kita. Yang harusnya jelas menjadi kabur, yang harusnya kabur menjadi jelas macam itu. Jadi kita kan sebagai masyarakat akhirnya bingung. Dan tadi saya khawatir ini bisa membuat polarisasi juga di tengah-tengah situasi yang tidak pasti karena kita sesama anak bangsa jadinya saling mencurigai, Mbak, Hmm. fakta semacam itu.